Sebentar ya, saya buka websitenya dulu. Oke, sudah saya buka. Kemarin kita sampai mana? Kemarin ya, sampai contoh ya. Hari ini selesai. Saya cek bentar. Kemarin kita sampai sampai contoh 34. Oke, sampai sini ya. Kemarin saya sudah menjelaskan sampai margin kontribusi. Nah, sebenarnya tinggal sedikit lagi. Nanti minggu depan kita bisa masuk ke latihan soal. Sama yang kurang-kurang tinggal kita tambahin aja. Nah, di sini kalau kemarin kita sudah belajar mengenai kuantitas gitu ya. Jadi kalau kita bicara GVP, cost volume profit, itu yang pertama kita harus pahami adalah perusahaan tidak boleh merugi. Perusahaan harus menjual produknya pada suatu kuantitas tertentu agar dia tidak mengalami kerugian. Nah, berapa yang dia jual? Produk yang dia jual jumlahnya itu harus ketika dinominalkan harus sama dengan total biaya yang dia keluarkan. Nah, kemarin kita cerita bahwa total biaya itu bisa kita lihat dari biaya tetap dan biaya variabelnya. Ya, biaya tetapnya berapa, biaya variabelnya berapa. Nah, di sini berarti asumsinya adalah menggunakan variable costing, di mana ketika kita menggunakan variable costing, berarti kita juga harus tahu biaya bahan bakunya berapa, biaya tenaga kerjanya berapa, biaya overhead-nya berapa. Overhead
BOP variabelnya. Kemudian kita juga harus pandai mengidentifikasi mana yang tergolong biaya tetap dan mana yang tergolong biaya variabel. Nah, kalau kita sudah tahu berapa jumlah kuantitas yang harus kita jual agar perusahaan tidak merugi, selain dari nilai kuantitasnya, kita juga bisa lihat dari nilai penjualannya. Nilai penjualan ini bisa kita lihat dari nilai rupiahnya, ya. Kalau kemarin kita bicara kuantitasnya, banyaknya piro sih sing kudu tak dol, ben aku ki ora rugi, kira-kira jumlahnya piro. Kalau sekarang kita bicara mengenai nek tak nominal ke, nek tak wujud ke duit, nah wujudnya duit ke piro, ben aku ora rugi. Itu kita bisa lihat bahwa pendapatan kita harus sama dengan total biaya yang kita keluarkan. Itulah yang dimaksud dengan titik impas. Titik impas ini adalah salah satu tahap ketika kita mau menerapkan CVP ini atau cost volume profit ini. Nah, kalau kita sudah paham kuantitasnya, kita sudah tahu bagaimana cara mengidentifikasi biaya tetap dan biaya variabel, next berarti kita akan menghitung nilai rupiahnya. Kalau kita sudah bisa menghitung nilai rupiahnya, maka kita akan melihat labanya. Nah, kapan akan memperoleh laba? Berarti kita akan memperoleh laba ketika penjualan kita berada di atas titik impasnya. Ya, jadi misalnya titik impasnya saya berhasil menjual 500 gitu ya. Berarti saya harus menjual 700 biar saya punya laba 200 produk. Contohnya seperti itu. Logikanya seperti itu. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar mencari dalam satuan unit, kemudian kita sekarang akan belajar mencari dalam satuan nilai rupiahnya atau nilai penjualannya, ya. Ada yang ngechat paling who's agent of camp. Ya. Semua yang masuk adalah agent of camp. Oke, nah di sini contohnya masih sama. Kita menggunakan contoh case dari yang awal, ya, contoh soal yang awal. Di sini Ibu Ani ingin membuka bisnis penjualan boneka. Nah, diketahui biaya tetapnya sebesar 12 juta. Kemudian ada biaya variabel per unit itu 20.000 dan harga jual bonekanya adalah 80.000. Di sini ditanyakan berapakah margin kontribusi per unit boneka dan berapakah nilai penjualan boneka agar Ibu Ani memperoleh titik impas. Maksudnya berapakah nilai rupiah yang dia peroleh agar dia tidak mengalami kerugian. Nah, sekarang kita flashback sebentar bagaimana cara mencari margin kontribusi gitu ya. Kita ingat bahwa caranya mencari margin kontribusi itu adalah dengan cara, nih ya, masih ingat, penjualan dikurangi dengan total biaya variabel. Nah, penjualan di sini ini bisa jadi total penjualannya. Jadi seluruh hasil penjualannya. Dari mana hasil penjualannya? Dari harga jual per unit dikalikan dengan jumlah atau kuantitas yang berhasil kita jual. Dikurangi dengan total biaya variabel. Nah, dari mana biaya variabelnya? Bisa variabel per unit dari bahan baku, tenaga kerja, dan BOP variabel. Nah, ini flashback yang kemarin. Ini kemarin sudah. Nah, setelah kita bisa mencari margin kontribusinya, margin kontribusi itu bahasanya adalah profit, bahasanya adalah laba, bahasanya adalah selisih, gitu ya. Kita bisa mencari rasionya. Nah, rasionya ini berarti selisihnya, selisih pendapatan dikurangi total biayanya tadi, atau dikenal dengan istilah margin kontribusi, kita bagi dengan total penjualannya. Bisa total penjualan, bisa harga jual per unitnya, tergantung case-nya masing-masing. Kalau sudah ketemu margin kontribusinya, rasionya, nah kita lihat BEP-nya. BEP-nya dia di level berapa? BEP-nya ini bisa dicari dengan cara total biaya tetapnya ada berapa dibagi rasio margin kontribusi. Nah, ini tadi contohnya.
contohnya masih sama. Di sini kita bisa melihat bahwa biaya tetapnya adalah 12 juta. Biaya variabelnya masih 20.000 dan harga jualnya 80.000 per unit. Berarti selisihnya gitu ya, selisihnya kita bisa lihat 80.000 dikurangi 20.000. Marginnya ada 60.000. Itu adalah margin kontribusinya. Berapa rasionya? Berarti rasionya 60.000 dibagi 80.000. Kita kalikan 100%. Berarti 75%. Itu adalah rasio margin kontribusi. Kemudian kita mau nyari. Nah, BEP-nya berapa sih biar kita nggak merugi? Nilai rupiahnya BEP berapa? Aku kudu bok piro gitu kan? Aku kudu ketemu titiknya, titik BEP-nya tuh di berapa? Silangnya ada di mana? Biar aku tidak mengalami kerugian. Kalau gambarnya seperti ini, grafiknya seperti ini, yang berada di sisi kiri saya ini ya, di kanan ya, kok kan kiri ya, kok saya di kiri. Kiri ini, yang bawah ini berarti kalau belum bisa mencapai pada titik temunya, dia dikatakan rugi. Tapi kalau dia bisa di atas, gini ya, di atasnya titik temunya, berarti dia mengalami keuntungan, dia memperoleh laba. Nah, di sini biaya tetapnya adalah 12 juta, kemudian rasio margin kontribusinya adalah 75%. Berarti 12 juta dibagi 75%. Seperti yang saya kemukakan kemarin, ini sama aja 12 juta kita kalikan 100 per 75. Nilainya adalah 16 juta. Berarti secara rupiah saya harus mencapai angka 16 juta. Oke, harus mencapai 16 juta agar saya tidak rugi. Pendapatan saya di atas 16 juta itu sudah memperoleh keuntungan. Nah, ini contoh yang lain, ya, contoh yang lain. Dengan kasus yang sama dengan yang sebelumnya, PT ABC memproduksi satu produk dengan jenis biaya variabel per unitnya 30.000. Biaya tetapnya adalah 20 juta dan harga jual produk per unitnya adalah 50.000. Ini sangat mudah. Tinggal kita langkah pertama adalah mencari margin kontribusinya. Dengan mencari margin kontribusinya berarti kita cari dulu 50.000 dikurangi 30.000. Berarti margin kontribusinya adalah 20.000. Ya kan? Kemudian kita cari margin kontribusinya 20.000, kita cari persentasenya. Berarti persentasenya adalah 20.000 dibagi 50.000 dikalikan 100%. Berarti persentasenya adalah 0,4 alias 40%. Ya kan? Nah, nilai jualnya berapa? Kita harus punya pendapatan berapa pendapatan penjualan kita secara rupiah. Berarti 20 juta kita kalikan 40%. Dibagi 40% maksud saya. 20 juta dibagi 40% sama dengan 20 juta kita kalikan 100 per 40. Berarti kita harus memperoleh uang sebesar 50 juta. Benar nggak ya? Ya, benar, Bu. Ya, nah 50 juta. Berarti kita harus memperoleh nilai penjualan sebesar 50 juta. Oke. Contoh berikutnya di sini sama dengan yang kemarin gitu ya, mesin potong rumput gitu ya. Di sini ada mesin pemotong rumput. Harga jualnya di angka 4 juta. Biaya variabelnya 1 juta, biaya tetapnya adalah 450 juta. Berapakah nilai penjualan mesin potong rumput per bulannya? Agar perusahaan mendapatkan titik impas, agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, teman-teman bisa lihat berarti kita lihat harga jualnya 4 juta dikurangi biaya variabelnya 1 juta. Selisihnya adalah 3 juta. Nah, 3 juta ini marginnya, kan? Marginnya.
margin kontribusinya 3 juta. Kemudian persentasenya berapa? 3 juta per 4 juta kita kalikan 100%. Berarti ada 75%. 75% ini kita bagi, ya kan? Kita bagi dengan 450 juta. Berarti 450 juta kita bagi 75%. Berapa nilainya? Oke, 600 juta. Berarti penjualannya, nilai penjualannya harus mencapai 600 juta. Nah, harus mencapai 600 juta agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Bisa ya? Nah, ini contoh yang lain sama ya, triple E, perusahaan triple E, produknya tunggal gitu ya. Ada bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Nah, di sini biaya variabelnya 70.000, ya kan? Harga jual produknya 95.000, berarti margin kontribusinya sekitar 25.000. 25.000 kita bagi 95.000, berapa? Berapa persen ya? Berapa persen? 26,3%. Oke, 26,3%. 26,3% ini kita bagi dengan 55 juta. Ya kan? Biaya variabelnya 70, marginnya 25.000 per 95.000 kita kalikan 100%, 26,3, 55 juta per 26,3. Nilainya berapa? Kayaknya sekitar 71 jutaan. Iya enggak? Iya enggak? Ada yang menghitung ketemu? Ya, stop sebentar ya. Ada yang ketemu? Saya ketemunya 47. 47 apa? 4 juta 4,78, Pak. Sebentar.
55 juta dibagi berapa tadi? 26,3%. Iya, 26,3%. Berapa hasilnya? 209 juta 125. Berarti dia harus mendapatkan mendapatkan ini ya. Sebentar, coba pakai Excel ya. Tadi kita hitung dulu biaya variabelnya. Ya, variabelnya katakanlah ini biaya bahan baku, ini tenaga kerja langsung. Kemudian ini BOP variabel. Ya. Ini tadi 36.000. Yang ini berapa? 14.000 ya? Berapa ya? 12.000. Oh, 12.000. Terus bawahnya? 22.000. Oke. Rp70.000 ya biaya variabelnya. Margin kontribusinya berarti 95.000 dikurangi 70.000. Oke. Oke, 25.000 margin kontribusinya. Rasio margin kontribusinya berarti ini ya, 25.000 dibagi dengan harga jualnya 0,2631 atau kita bulatkan berarti 26,31%. Oh, enggak. Oke. 26,31 gitu ya. Kemudian kalau sudah ketemu rasio margin kontribusi, kita mau lihat nilai penjualannya. Nilai penjualannya berarti berapa? 55. Oke, tetap dibagi dengan Rasio margin. ya tetapnya tadi 55 juta. Benar ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, dibagi ini. Rp209 juta. Berarti kita harus memperoleh uang sebanyak 209 juta agar kita tidak mengalami kerugian. Nah, ini yang contoh yang terakhir. Nah, setelah itu, setelah kita tahu bagaimana caranya nyari BEP, ya,
kuantitas yang dijual, nilai yang dijual, BEP-nya, rasio margin kontribusinya. Nah, kita harus tahu bagaimana caranya ketika kita punya target laba. Nah, kalau kita punya target laba, berarti gimana cara nyarinya? Misalnya, saya harus punya laba 500 juta. Nah, sedangkan saya punya biaya tetap misalnya 250 juta. Nah, maka di sini kita tambahkan antara biaya tetap dengan target labanya. Jadi, secara kuantitas kita akan mencari produk yang harus kita jual agar target laba kita terlampaui. Ya, jadi kita harus menjual piro sih ben target untungku tercapai, aku kudu ngedol piro. Tapi ada embel-embel target laba. Kalau tadi hanya ada embel-embel ben aku ora rugi. Nah, ini sudah ada target labanya. Soalnya aku kudu untung piro, aku kudu profit piro. Nih ya. Nah, di sini sebentar ya. Nah, di sini kita kalau mau nyari berapa unit yang harus kita jual agar target labanya terlampaui, kita harus tahu dulu biaya tetapnya berapa. Target labanya berapa, harga jual per unit atau pendapatannya, sama biaya variabelnya. Jadi ini sama dengan nyari unit yang harus kita jual, biar kita nggak rugi, hanya ditambahkan dengan target laba pada biaya tetapnya. Secara konseptualnya seperti itu. Nah, misalnya ini ya, contohnya masih menggunakan contoh yang lama. Misalnya Bu Ani ingin membuka bisnis boneka, gitu ya. Biayanya, biaya tetapnya 12 juta. Biaya variabelnya 20.000, harga jual boneka per unitnya 80.000. Nah, di sini ada embel-embelnya. Berapakah jumlah boneka X yang harus terjual jika Bu Ani ingin memperoleh laba sebesar 50 juta. Nah, berarti nanti angka 50 juta ini kita tambahkan dengan yang 12 juta. Jadi ada 62 juta. 62 juta ini akan kita bagi dengan margin kontribusinya. Margin kontribusinya kan 60.000. Dari harga jual boneka per unit dikurangi dengan biaya variabelnya. Jadi nanti 62 juta dibagi dengan 60.000. Ini identifikasinya. Teman-teman bisa lihat identifikasinya. Harga jual per unitnya 80.000. Biaya variabel per unitnya 20.000. Margin kontribusinya adalah 60.000. Ya, 60.000. Biaya tetapnya 12 juta, targetnya 50 juta. Nah, berarti 12 juta ditambah 50 juta dibagi 60.000. Ada 1033 boneka. Nah, kemudian kita lihat di sini ada contohnya.
dengan menggunakan contoh yang sebelumnya gitu ya. Tapi di sini target labanya 500 juta. PT Triple E memproduksi produk tunggal, yaitu produk Y. Berikut ini adalah biaya per unit produk Y. Ada bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan BOP variabel. Ya kan? Tadi sudah kita hitung. Biaya variabelnya 70.000. Harga jualnya 95. Berarti margin kontribusinya 20.000. Biaya tetapnya 55 juta. Targetnya labanya 500 juta. Berarti produknya yang kedol kudu piro? Berarti 500 juta ditambah dengan 55 juta dibagi 95.000 dikurangi 70.000. Sama dengan 555 juta dibagi 25.000. Berapa produk yang terjual? 27.750. Oke, kita hitung bersama ya. Ini sudah. Coba kita hitung bareng-bareng. Excel. Oke ya, di sini tadi biaya variabelnya sekian, margin kontribusinya sekian. Tadi ada biaya tetap. Biaya tetapnya 55 juta. Target labanya 500 juta. Nah, kita nyari ini ya. Berarti ini kan. Contohnya seperti ini. Ya, ditambah ini dibagi 95.000 ya, benar. Dikurangi. Nah, ini seperti ini. Berarti sekarang saya pakai ini ya, 50 juta, 1, 2, 3, 4, 5, ditambah 550, 1, 2, 3, 4, 6. Kok sedikit sekali, 24.000? Unit ya ini, 24.000 unit. Jadi dia harus menjual sebanyak 24.000 unit. Ada yang sama dengan saya? Sama enggak?
Sama enggak? Jangan-jangan saya yang keliru. Ya, saya 22.200, Bu. Iya, jangan-jangan saya yang keliru. Yang tadi juga hitungan saya juga segitu. Ini kok banyak sekali. Nah, ini yang benar. 22.200 unit. Nah, bolak-balik share ya. Saya juga bingung. Oke. Nah, ini contohnya sudah kita kerjakan. Nah, kalau kita sudah mengerjakan itu, maka yang terakhir adalah margin of safety-nya. Margin of safety ratio. Jadi, kita lihat nggak harus dengan target labanya gitu ya, tapi kita berhasil menjual berapa. Seperti tadi yang saya ceritakan, kan grafiknya seperti ini. Kalau dia yang berada di sini, selisihnya yang di sini, berarti dia bisa laba, dia bisa untung. Tapi dia yang di bawah sini, dia biasanya rugi. Ya. Nah, harapannya kita selalu bisa menjual di atas titik impasnya. Nah, kalau kita mau bicara mengenai margin of safety ini, berarti asumsinya kita harus bisa menjual di atas titik impasnya, menjual produk di atas TEP-nya. Intinya untung sing aman nih piro sih? Nah, cara nenggolai untung sing aman itu dengan cara total penjualan dalam satuan unit ataupun dalam satuan rupiah gitu ya, itu dikurangi dengan penjualan BEP-nya. Jadi kita yang pertama kali kita cari adalah aku kudu iso ngedol piro ben impas siki. Kemudian aku ben untung aku kudu iso ngedol piro. Nah, ning dhuwure BEP kuwi aku kudu iso ngedol piro. Nah, itu bisa satuan unit, bisa satuan rupiah, bisa kita jadikan persentase. Ini contohnya. Sebentar ini mau mati ya nih. Apa namanya? Laptopnya. Nah, ini contohnya. Kita bisa lihat ya, bareng-bareng kita bisa lihat di sini PT Selaras Abadi, berarti ini contohnya beda dengan yang tadi ya. Ini baru contohnya. PT Selaras Abadi Raya berencana untuk menjual 1.000 unit mesin pemotong rumput ya, dengan harga jual 2.500.000 per unitnya. Perusahaan memiliki biaya variabel 325.000 dengan total biaya tetap sebesar Rp652.500.000. Pertanyaannya, berapakah BEP-nya, berapakah titik impasnya dalam satuan unit? Berarti yang ditanyakan adalah piroto sing kudu tak dol ben aku ora mengalami kerugian.
Nah, berarti ini kita cari BEP-nya. Kemudian berapakah margin of safety-nya dalam unit? Berapakah margin of safety dalam penjualan? Berarti dalam nilai rupiah. Kemudian yang terakhir dalam persentase. Nah, di sini perhitungan margin of safety-nya kita bisa lihat BEP-nya. BEP-nya berarti kita harus tahu biaya tetapnya berapa, kemudian harga jualnya berapa, kemudian biaya variabelnya berapa. Nah, di sini BEP-nya 652.500.000 dibagi 2,5 juta dikurangi 325.000. Sama dengan 300 unit. Nah, ini bisa ya dengan kalkulator. Kemudian margin safety-nya. Margin of safety dalam satuan unit. Nah, ini total penjualannya dikurangi dengan BEP-nya dalam satuan unit. Nah, tadi berencana menjual 1.000 unit. Ya, 1.000 unit, kemudian BEP-nya 300. Berarti untungnya dia 700 unit. Dia harus berhasil menjual di atas BEP, di atas 300 itu dia harus berhasil menjual 700 unit. Kalau kita rupiahkan, ya tinggal 700 unit dikalikan 2,5 juta. Maka margin safety-nya dalam satuan rupiah nilainya 1.750.000.000. Kalau kita persentase, berarti jumlah total penjualannya berapa? Jumlah total penjualannya 1.000 unit dikalikan 2,5 juta. Ada 2,5 miliar. BEP-nya berapa? 300 unit. 300 unit itu piro? Kita kalikan 2,5 juta. 750 juta. Dibagi totalnya tadi 2,5 miliarnya. Berarti 2,5 miliar dikurangi 750 juta dibagi penjualannya yang sama, 2,5 miliar. Berarti margin of safety-nya adalah 70%. Itu contohnya. Nah, sekarang kita ke contoh soal, latihan soal. Di sini PT Guna Seraya berencana menjual 8.000 unit mesin cuci manual dengan harga 1.125.000 per unitnya. Biaya variabelnya 125.000, total biaya tetapnya 200 juta. Nah, ini ditanya BEP-nya. Mudah ya? Coba dihitung. BEP-nya berapa? BEP-nya 1. Kita cari dulu margin kontribusinya. Margin kontribusinya berapa? 1 juta. 1.125.000 dikurangi 125.000. Ya kan? Berarti margin kontribusinya atau selisihnya adalah 1 juta. Oke. Kemudian BEP-nya. BEP-nya dalam satuan unit berarti nyarinya 200 juta dibagi dengan 1 juta. Oke. Jadi 200 unit. Oke, sudah benar. 200 juta dibagi dengan 1 juta ada 200 unit. Berarti dia harus berhasil menjual 200 unit dulu agar dia tidak mengalami kerugian. Itu BEP-nya, itu baru BEP-nya. Margin of safety-nya dalam satuan unit berarti 8.000 dikurangi 200 unit, ya kan? Nah, berarti ada 7.800 unit. Iya enggak? Iya, Bu. 7.800 unit. Kemudian kalau kita
kita cari nilai nominalnya, rupiahnya. Berarti 7.800 kita kalikan berapa? 1.125.000. Oke, 1.125.000. Berapa nilainya? 8 miliar 725 juta. Kita coba. Kita coba ya. Di sini tadi diketahui nilai jual 1.125.000. Kemudian di sini biaya variabel. Ini. Kemudian apa ya tadi? Biaya tetap ya. $200 juta, kan? Biaya tetapnya 200 juta. Kita nyari marginnya dulu. Ini ya, 1 juta. Kemudian kita cari BEP dalam unit. Berarti 200 juta dibagi 1 juta. Nah, 200 unit. Kemudian setelah BEP dalam unit, ini penjualan dalam unit. Ya. Selisihnya, margin safety-nya. Margin of safety gitu ya. Nah, berarti tadi 8.000 gitu ya. Minus yang ini. 7.800 ya kan? Kemudian margin of safety dalam penjualan atau rupiah ya. Dalam penjualan atau rupiah berarti sama dengan 7.800 kita kalikan harga jualnya. Ya, 8.775.000.000. Kemudian margin of safety ratio. Rasionya berarti sama dengan 8.000 gitu ya. Kita kalikan ini, ya kan? Dibagi penjualannya. Sebentar, ini gini dikurangi dikurangi ininya, BEP-nya. 200 ya. Dibagi totalnya sama.
Nah, 97,5%. Oke, sama? Sama, Bu. Oke, nah ini adalah cost volume profit analysis. Tapi apa yang disampaikan sama materi ini, dia sungguhlah sangat sederhana, ya. Tapi nanti case-nya, kasusnya nggak akan sederhana ini. Jadi nanti minggu depan kita akan mulai masuk yang kurang-kurang apa akan kita cari, akan kita tambahkan, kemudian kita masuk ke latihan soal. Yang terakhir ini sebenarnya cuman apa? Grafik. Grafiknya ini yang tadi saya ceritakan. Kalau teman-teman sudah pernah mengambil mata kuliah matematika keuangan, pasti paham. Di sini ada total revenue, total cost, total variable cost, gitu ya, ada fixed cost, gitu ya. Nah ini gambar grafiknya. Yang ada di sini tadi yang saya ceritakan, kita bisa mengalami kerugian, tapi kalau kita bisa di atas BEP, maka kita akan mengalami untung atau profit, marginnya di sini. Oke. Itu untuk yang akuntansi manajemen. Ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Ya, Bu, belum ada. Ada ya, masih lumayan ini, masih lumayan muda. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, cus kita tutup buku adminnya. Kita masuk ke praktek akuntansi perusahaan manufaktur. Saya juga mengeluarkan bukunya biar sama. Oke. Silahkan dikeluarkan bukunya, kemudian tunjukkan ke saya worksheet yang sudah kalian kerjakan di halaman 190 berapa ya? 198. 198 dan 193, 198 dan 193 dan 198. Sudah dikerjakan? Sudah. Kita cek satu persatu. Nidaul Fitri, silahkan perlihatkan ke saya. Oke, Fitri Hastuti. Oke, Rida Nur Laila. Ini dari Rida Nur Laila, dari Rida Nur Laili. Ya. Oke, Nafa Ivanti. Kameranya bisa turunkan sedikit, Mbak, biar saya bisa melihat wajahnya. Nah, oke, Intan Malihatus Solihah. Ya.
Oke. Siti Nur Afita. Blur, Mbak, di saya blur. Yang di blur mantan pacarmu aja gambarnya ya. Nanti cari yang baru. Oke, Dila Purwanti. Oke, Era. Oke, Mona Lisa. Oke, Denis Dwi Yulia. Kameranya turunkan sedikit ya. Nah. Oke, Teresia Natalia. Oke, Ade Lestari. Oke, Elizabeth Budiati. Oke, Vina Eka. Oke, Novi. Oke. Mana nih tadi Novinya? Novi. Ini, Bu. Ya. Elizabeth Budiati. Oke. Ade Lestari. Sudah, Bu, tadi, Bu. Oh ya, sudah ya? Ya, Bu. Denis? Makanya Sudah, Bu, tadi. Rodok diturunkan. Saya nggak bisa ngeliat ya. Andini yang belum, Andini. Nah, Marcella. Tension tadi masih nyari. Sepia. Oke. Okta. Oke. Alsa. Oke. Zelva. Oke. Sepia tadi udah ya. Teresia tadi sudah belum ya? Karena ada yang keluar masuk gitu jadinya ini ya. Teresia tadi sudah belum? Ya. Teresia sudah. Oke. Sepia. Fatimah. Masih ke kamar mandi, Bu, Fatimahnya. Oke. Anissa Dwi tadi sudah? Belum ya kayaknya. Anissa Dwi Nurjannah. Anissa Dwi Nurjannah. Katanya masih dalam perjalanan. Kemana? Barusan pulang LDK? Iya, dari kampus katanya. Yang di saya tuh, Bu, saya izin off cam, kan masih pada. Saya barusan pulang LDK. Gitu. Sebentar, ini kelas C ini nggak ada cowoknya kah? Ada, Bu, 2. Novan itu bukan? Ya, Noval. Novan sama Noval. Novan itu ya? Naufal, Bu. Naufal ini. Ya, Noval Hilmi sama Nova Ihsan ya, Nova. Oke, berarti yang belum cuma Fatimah ya. Fatimah device-nya sampai 2. Oke,
Kalau sudah, nanti kita tunggu sambil menunggu Fatimah. Kita cross check bareng-bareng transaksinya. Jadi transaksi yang A itu adalah transaksi yang berkaitan dengan pembelian dan retur, ya, pembelian dan retur untuk bahan baku kain dan bahan baku kaos. Kemarin ada yang WA saya, Bu, transaksi yang nomor 2 itu transaksi kaos atau transaksi kain, gitu ya. Setelah saya cermati ternyata itu kaos, ya. Dari mana? Dari nominalnya. Nominalnya kalau yang kain dia berkisar antara 400 ribuan. Sedangkan untuk yang kaos dia harganya di angka 200 ribuan. Jadi kita sepakat bahwa transaksi yang nomor 2 adalah transaksi pembelian kaos, gitu ya. Di transaksi kategori A, aktivitas A, ini ada sekitar 36 transaksi. Ya, ada sekitar 36 transaksi. Dan dari 36 transaksi tersebut ada beberapa yang retur. Ya. Nah, kita mulai dari transaksi yang pertama. Transaksi yang pertama ini adalah pembelian kain. Pembelian kain kita catat pada jurnal pembelian karena untuk pembelian bahan baku kain dan kaos ini dibeli secara kredit sesuai dengan kebijakan perusahaan, ya kan? Dicatat di halaman 193 seperti yang kalian kerjakan. Nah, selain kita mengerjakan transaksi pada worksheet halaman 193, tentunya kita juga akan mengerjakan kartu mutasi persediaannya. Ya, kartu mutasi persediaan ada penggunaan dari bahan baku tersebut. Berada pada transaksi aktivitas E. Oke, berada pada transaksi aktivitas E. Ya, aktivitas E. Oke, dimulai dari transaksi yang pertama itu kita catat pada tanggal 1 Desember tahun 2014. Oke, keterangannya bisa dikatakan atau ditulis pembelian bahan baku kain dengan nomor faktur pembelian dan tanggal jatuh tempo sesuai dengan faktur. 1 faktur pembelian _ kain tahun 2014 dengan tanggal jatuh tempo 10 Desember tahun 2014. Tertanggal 1 Desember tahun 2014. Debitnya apa? Debitnya adalah persediaan, kreditnya adalah hutang dagang. Sama halnya untuk transaksi nomor 2 yang membedakan hanyalah persediaan kaos. Dengan PPN masukan, ya, karena ini kita membeli ada PPN masukan sebesar 10% sesuai dengan nominalnya. Nomor 3 masih sama. Untuk mempermudah transaksi, silahkan tambahkan di situ ketika mengatakan pembelian kain atau pembelian kaos, sertakan UD-nya dari mana kita membelinya. Agar mempermudah kita ketika kita melakukan transaksi. Oke, kalau sudah, nomor 3. Nomor 3 ini masih kain. Harganya 425.000, nilainya 120, kuantitasnya 125 ya. Nilainya 58.437.500 rupiah. Nomor 4 masih sama di jurnal pembelian dan di kartu mutasi. Nomor 5 ini adalah retur. Nomor 5 dan 6 ini adalah retur. Berarti kita catat pada kartu mutasi ada barang yang keluar. Oke, ada barang yang keluar, kemudian kita catat pada jurnal umum. Ya, kita catat pada jurnal umum, tidak kita catat pada jurnal pembelian.
Transaksi nomor 7 masih sama, jurnal pembelian. Dia pembelian kain, gitu ya, nominalnya 420.000, kuantitasnya 125 yard. Kemudian transaksi nomor 8, nomor 9, 10 itu juga sama. Hanya kreditnya masih hutang dagang, debitnya yang membedakan. Dia persediaan kaos atau dia persediaan kain. Oke. Sudah persediaan kain atau persediaan kaos. Nah, yang nomor 11, transaksi tanggal 7 Desember itu adalah nota kredit. Berarti itu adalah retur. Kita catat di jurnal umum. Ya, kita catat di jurnal umum dan kita keluarkan dari kartu mutasi. Jadi teman-teman harus melihat penggunaannya tanggal berapa saja dan returnya tanggal berapa saja. Karena di kartu mutasi tidak bisa kita loncat tanggal. Dia historical, ya, dia historical sesuai dengan tanggal terjadinya transaksi, mencatatnya. Berarti dia menggunakan sistem apa? Perpetual atau periodik? Perpetual. Dia menggunakan sistem perpetual. Apalagi dia menggunakan metode pencatatan persediaan menggunakan first in, first out. Ya kan? Sesuai dengan kebijakan perusahaan. Nomor 12 juga ternyata nota kredit. Kita catat di jurnal umum. Kita keluarkan dari kartu mutasi persediaan. 13 sampai dengan 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Transaksinya sama, 24, 25, 26, 27. Sampai dengan 83 masih sama. 28, 29, transaksi nomor 30, 31, 32, 33, 34, 35, dan 36 juga masih sama. Yang membedakan hanya dia persediaan kain atau dia persediaan kaos. Yang membedakan itu. Jadi returnya ada berapa? Ada 4. Oke, ada 4. Setelah memperhatikan retur, cek dulu transaksi E-nya. Waalaikumsalam. Ini besties saya pada datang. Ini sama berarti baru datang. Oke, cek transaksi E-nya. Transaksi E-nya ini, ya, transaksi E-nya ini tertanggal 9 Desember, 19 Desember, dan 28 Desember. Berarti kalian harus mencek di transaksi A tadi ada nggak transaksi tanggal 9. Tanggal 9 berarti ditaruh setelah transaksi tanggal 9-nya untuk pembelian atau tanggal 8-nya atau tanggal 7-nya sebelum tanggal 9. Kalau ada tanggal 9 berarti tanggal 9-nya. Kemudian kalau tanggal 19 berarti setelah pembelian tanggal 19 atau sebelum tanggal 19. Yang terakhir sebelum tanggal 19. Berlaku juga untuk yang 28. Oke, sudah. Karena sudah dikerjakan, maka saya mau nanya.
Totalnya untuk persediaan kainnya ada berapa? Di jurnal pembelian, di worksheet kalian, ketika di total, jumlah persediaan kainnya ada berapa? Di jurnal kalian. 837.500.000. Oke. Kemudian kaosnya ada berapa? 209.100.000. Oke. Kemudian PPN-nya ada berapa? 104.660.000. Oke. Kemudian yang terakhir, total hutang dagangnya ada berapa? 1.151.260. Oke. Yang sama dengan Okta, silahkan angkat tangannya. Yang lain nggak sama. Belum ada separuh ini. Sebentar ya, sebentar. Nanti yang lainnya ini ya diperbaiki ya. Yang keliru ini masih ada banyak yang keliru berarti. Belajar bersama deh. Sekarang kan udah boleh ke ruang publik ya. Sudah boleh ke ruang publik. Jadi teman-teman bisa belajar bersama. Kemudian saya mau tanya yang kartu mutasi persediaan. Zalfa coba. Iya, Bu, kenapa? Ya, kartu mutasi persediaan. Mohon maaf, Bu, saya belum. Saya sudahnya yang jurnal pembelian sama jurnal umum. Oh iya, jurnal umumnya karena direkturnya ya. Iya. Oke, hampir sama. Kemarin yang kelas kemarin juga jurnal kartu mutasinya juga belum. Nah, berarti hari ini silakan untuk menyelesaikan kartu mutasinya. Oke, yang pertama selesaikan kartu mutasinya dan cek dulu transaksi A-nya. Ya, ingat transaksi A
dan transaksi B-nya. Tapi transaksi B nggak banyak. Ya, transaksi B itu hanya pembelian bahan penolong. Dan untuk bahan penolong, dia dibeli secara tunai. Ya kan? Dia dibeli secara tunai, tapi tetap kita masukkan ke dalam kartu mutasi persediaan untuk bahan penolong. Ya, jadi kartu mutasinya selesaikan dan aktivitas B yang terkait dengan bahan penolong silahkan untuk dicatat pada jurnal pengeluaran kas karena dibeli secara tunai. Hanya ada 3 transaksi saja. Oke, itu yang B. Yang C. Yang C ini adalah transaksi yang terkait dengan pembayaran tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Masih ingat dicatat di mana? Sama, dicatat di jurnal pengeluaran kas yang tenaga kerja langsung kita akui sebagai persediaan barang dalam proses. Karena dia tenaga kerja langsung. Yang tidak langsung berarti kita akui sebagai biaya overhead pabrik. Ya, dicatat pada jurnal pengeluaran kas. Dia juga nggak banyak, hanya 4 transaksi. Dari transaksi B dan C, dia nggak banyak. Yang banyak yang E. Kemudian transaksi D-nya itu adalah aktivitas yang terkait dengan BOP. Dengan BOP, kita catat pada jurnal pengeluaran kas. Ya, bisa dikasih keterangan pembayaran tenaga pembersih kita akui sebagai BOP, misalnya seperti itu dalam kurung BOP di worksheet-nya ya, di worksheet jurnal khususnya. Yang D juga nggak banyak, cuman 3 ya, cuman 3 masing-masing B3, C4 dan D3. Yang banyak adalah aktivitas E, yaitu kartu mutasi persediaan. Cara cek ulang dengan transaksi A dan B-nya. Ya, A dan B agar enggak jumbo karena menggunakan sistem virtual dan menggunakan metode FIFO kalau nggak salah. First in, first out. Yang sudah selesai nanti silahkan untuk melanjutkan ke F. Yang belum selesai, silahkan selesaikan dulu sampai aktivitas E dulu. Oke. Aktivitas B, C, D, dan E. Yang tadi masih keliru, silahkan untuk diperbaiki. Pesan saya nggak suka ada coretan yang jurek-jurek seperti ini. Nah, ini nih, ini mana ya? Ini nih. Jangan jurek-jurek seperti ini. Cukup salah coret terbaca, kemudian ganti angkanya. Jangan diurek-urek sampai hitam. Ya, jangan diurek-urek sampai hitam. Perlu ditungguin ngerjainnya B, C, D? Pinai guri gue ngini. Kamu di belakang saya kan? Di belakang ruang dosen kan? Apa sini ya, tak tungguin ngerjain di sini. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, silahkan diperbaiki yang masih keliru. Kemudian yang sudah benar silahkan dilanjutkan. Aktivitas B, C, D, dan E. Ingat ya, menggunakan yang E, menggunakan virtual sesuai dengan terjadinya transaksi. Dia menggunakan metode pencatatan FIFO, kalau nggak salah FIFO. Nah, silakan diselesaikan, minggu depan kita bahas. Bagi yang mau ambil ekspres, silahkan lanjutkan ke aktivitas F. Kalau yang mau ekspres. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, 1,5 jam sudah berlalu, nggak terasa ya, jam 2 sampai jam 3:30. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya, terima kasih atas partisipasinya. Kita ketemu lagi minggu depan. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Salam Bu saya Edi. pada Duo Noval ya. Dia sering sekali misalkan masuk nggak on cam. Ada beberapa tugas yang kemarin mereka nggak kerjakan. Ada beberapa tugas yang mereka nggak ngumpulkan. Bahkan mungkin kayaknya ada salah satu yang nggak mengerjakan meet apa ya. Itu ada. Nah, itu tolong sampaikan